Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fayassir wa la tu'assir wanfa'u barik warham waftah lana futuhal arifin wa fahimna fahmal anbiya wal mursalin wa ibadikal mu'minin al awliya as-sadiqin al muttaqin wa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan petang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan untuk memberikan taufik kepada kita hingga kita mampu mendatangi salah sebuah rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh barakah ini dalam rangka melaksanakan faridah salat maghrib berjamaah, lalu menyambung dengan kajian rutin membahas tafsir Quranul Karim pada juz' amma. Semoga langkah kita ke masjid ini diridhai oleh Allah dan berkenan kiranya Allah untuk mencatat bagi kita sebagai amal saleh yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kajian kita dipermudah oleh Allah, lancar dari awalnya hingga akhirnya, bermanfaat bagi kita dan berbarakah. Allahumma amin. Allahumma amin. Masih dalam pembahasan surat Al-Alaq di pertemuan yang ketiga, di mana pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dialah yang telah menciptakan manusia dari gumpalan darah ataupun daging yang menggantung di rahim, di dinding rahim. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan sesungguhnya Tuhanmu lah. Bacalah dan sesungguhnya hanya Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang maha derma. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan, maksudnya ilmu, pengetahuan, memberikan suatu ma'rifah setelah suatu kejahilan dan ketidaktahuan berubah menjadi tahu dengan ilmu, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan qalam, dengan perantaraan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah yang mengajarkan manusia apa yang belum ia ketahui sebelumnya. Baik, 5 ayat ini telah kita kaji bersama global tafsirannya, ya. Bahwasanya 5 ayat ini adalah merupakan ayat-ayat perdana turun kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana perubahan pada diri dan pribadi baginda Nabi kita Muhammad SAW secara khusus, perubahan bagi Makkah Al-Mukarramah yang merupakan bumi suci yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman Ibrahim alaihissalam dengan tahrimnya Allah, dan bumi satu-satunya bumi yang memanggul kiblat muslimin dan mukminin dunia, yaitu Ka'bah. Yang konon sejarahnya Ka'bah itu
pertama ciptaannya atau pertama pembangunannya telah dibangun oleh para malaikat. Sebagian mengatakan Adam alaihissalam yang membangun, sedangkan yang jelas-jelas pasti telah sabit dengan dengan hujah-hujah ilmiah bahwasanya Ka'bah pertama kali yang membangun adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibantu oleh putranya Ismail alaihissalam. Dari sejak itu menjadi kiblat. Satu-satunya tanah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibangun di atasnya bangunan kiblat tersebut hanyalah Ka'bah. Yang setelah itu menjadi poros sujudnya setiap mukmin dan setiap muslim dimanapun mereka berada dari umat Muhammad SAW sampai kiamat. Maka negeri itu negeri berbarakah, tanah itu tanah berbarakah, dan tanah itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanah itu dan penduduknya semuanya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal-awal dan kunci perubahannya adalah turunnya 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq ini. Bukan Al-Fatihah, induk Al-Quran, dan bukan surat Al-Baqarah secara umum maupun surat Ali Imran yang merupakan Zahrawain, 2 kembang dari kembang-kembang firman Allah Subhanahu wa taala, dan dari surat-surat Al-Quran. Tidak, justru 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq yang kemudian terjadi perubahan seperti apa yang dikenal oleh dunia saat ini. Dari negeri jahili menjadi negeri islami, meskipun sekarang harus diorot-orot lagi untuk dijadikan jahili lagi, ya. Tetapi dia tidak akan jadi dan tidak akan berubah dari ketauhidannya, dari asal ketauhidannya, ya. Sebelum turunnya ayat-ayat ini, dahulu negeri itu pada saat-saat jam-jam terakhir sebelum turunnya firman-firman Allah Subhanahu wa taala lewat 5 ayat surat Al-Alaq, negeri itu merupakan negeri yang gelap gulita dengan kejahiliahan, dengan kekufuran, dengan kesyirikan, dan dengan kezaliman, ya, dengan kezaliman yang nyaris bahkan mungkin bisa dipastikan tidak ada sejahiliyah Mekah. Jahiliyah kelas berat, menyembah patung, orang-orangnya menyembah patung padahal mereka sadar dan tahu kalau patung itu adalah produk mereka sendiri. Disembah, kepepet-pepet, nggak bisa untuk mengadakan patung, akhirnya membuat Tuhan dari kurma. Mari disembah, luwe di pangan. Betul dari bodohnya orang-orang itu, bodoh luar biasa. Mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan jelek. Cara hidup mereka juga buruk, ya. Cara-cara hidup mereka sangat buruk. Makanya dijuluki dengan kejahiliahan. Bahkan salah satu dari kebiasaan mereka dan adat mereka, merasa malu kalau mendapatkan keturunan perempuan, wanita. Karena dianggap oleh mereka wanita itu aib, karena tidak bisa menghasilkan uang, tidak bisa membantu bekerja, tidak bisa ini dan tidak bisa itu. Maka dari itu bagi mereka, kalau mempunyai anak keturunan wanita, perempuan, bayi perempuan, wah itu seperti ditampar. Rasanya seperti ditampar, malu sekali mereka, luar biasa. Ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fit turab. Sebagian mereka tetap tetap menjaga dan menghidupi putrinya, tetapi dalam keadaan sehina-hinanya. Apalagi kalau sampai ketahuan dia punya anak putri, tidak dibunuh, tapi tetap dihidupi. Tetap dihidupi, itu bagi mereka hina sekali, hina. Kayak apa ya hinanya di sini nih? Kalau dicontohkan, ya, hina luar biasa.
Jadi keluar itu kalau disebut umpamanya dia sosok seorang tokoh gitu ya, sedang duduk di dalam majelis, lalu ada yang nyeletuk, ini punya putri perempuan itu mukanya tuh jadi hitam, dari emosinya, dari malunya jadi hitam biru gitu. Pokoknya belang-belang rahimnya, dari luar biasa malunya. Makanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, ayumsikuhu ala hun. Atau pilihan kedua, yadussuhu fit turab, dikubur hidup-hidup di dalam tanah. Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi biasa kalau ada orang punya anak perempuan umur 3 tahun gitu, ditandani terus dibawa ke tengah-tengah padang pasir, dicemplungkan sumur, mati ditinggal, itu biasa. Dan bahkan itu merupakan kehormatan. Jadi memang cara hidup yang sangat buruk sekali wujud pada orang-orang jahiliyah waktu itu. Memang itu tidak khusus pada ahli Mekah. Semua orang-orang Arab pada waktu itu kurang lebih seperti itu adat-adat mereka dan cara-cara hidup mereka dan keyakinan-keyakinan mereka. Tetapi secara khusus Mekah itu jadi poros, dan itu dikenal ya oleh orang-orang sesentero Jazirah Arab. Baik. Nah itu semuanya mulai dirubah oleh Allah dengan 5 ayat pertama surat Al-Alaq ini. Makanya 5 ayat surat Al-Alaq ini punya bobot yang luar biasa menurut sebagian ulama kita ya. Bobotnya luar biasa. Titik muntalak awal perubahan dunia semuanya secara umum lewat perubahan di Mekah. Berubah dari kegelapan jahiliyah menjadi cahaya terang, menjadi keterangan, menjadi suatu cahaya yang terang benderang dengan wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari alaq, dan dipilih manusia karena memang Allah karena ya kita sendiri adalah manusia ya. Jin juga tersebut dalam sebutan sebagai makhluk mukallaf karena nabi kita manusia, maka yang dibicarakan di sini adalah manusia. Allah telah menciptakan manusia dari dagingnya atau segumpal daging ataupun darah yang menempel di dinding rahim. Yang pertama, Allah mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya kita ini makhluk dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Sebutan Rabb itu tidak sama dengan ilah. Ilah lebih spesifik lagi, sedangkan sebutan Rabb itu lebih umum. Rabb itu Tuhan yang memiliki dan yang berhak mengatur. Memiliki apa? Segalanya. Kalau disebut ilah, yang menyembah Allah itu hanya sedikit. Tetapi kalau disebut Rabb, tidak ada yang bisa menolak kalau dia adalah ciptaan dan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menolak bahwasanya dia adalah ciptaan dan miliknya Allah. Namanya ciptaan Allah sama miliknya Allah kok mau balelo, nggak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salah. Lalu setelah itu kita diingatkan, weh gitu tuh sopo gitu. Kamu tuh bukan siapa-siapa. Ada apa kamu macam-macam? Kenapa? Kamu ciptaan Allah dan diciptakan oleh Allah dari segumpal darah atau segumpal daging yang nemplek itu loh di rahimnya ibumu. Tempat yang malu beliau itu kalau untuk kelihatan farjinya. Makanya dinamakan kemaluan di dalamnya. Malu untuk dinampakkan. Dari situ Anda keluar. Dari situ Anda diciptakan. Itu kok sombong gitu. Itu kok angkuh. Itu kok tidak mau untuk mengakui ketuhanannya Allah. Itu kok tidak mau untuk mengakui bahwasanya Allah adalah ilahnya yang wajib untuk disembah satu-satunya, untuk ditaati maunya dan perintahnya dan dijauhi larangannya. Kemudian Allah mengingatkan, Iqra wa rabbukal akram, bacalah sesungguhnya Tuhanmu adalah yang paling derma, yang paling mulia.
yang paling pemurah. Dan kalau bukan karena kepemurahannya Allah dan dermanya Allah, tidak ada seorang pun yang hidup diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, ditanggung oleh Allah, diberi oleh Allah, dari mulai dia awal diciptakan sampai dia menjadi mayit masuk ke dalam kubur. Semuanya pemberian Allah kepada kita. Semuanya pemberian Allah kepada Anda. Agar supaya tahu orang-orang yang takabur bukan dengan kepemilikannya sendiri. Mereka-mereka yang kaya raya itu bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kemampuan-kemampuan mereka. Mereka harus tahu kalau mereka itu miliknya Allah, mereka ciptaannya Allah, diciptakan oleh Allah dari air yang hina, diletakkan oleh Allah di dalam rahim yang memalukan, gitu ya. Maksudnya posisi yang sangat memalukan. Dilahirkan oleh Allah, tidak tahu apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Dialah yang telah menciptakan kalian dari dialah yang telah melahirkan kalian, maksudnya menciptakan dan mentakdirkan kalian lahir dari perut atau dari rahim ibu kalian tidak mengetahui apa-apa. Lalu Allah menciptakan bagi kalian pendengaran dan penglihatan. Diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Di samping Allah memberikan bagi dia pemberian-pemberian dan karunia-karunia, harta, kekuatan, kesehatan, kesempatan, ini itu semuanya. Allah juga memberi kepada mereka ilmu. Ya. Baru kemudian ayat yang berikutnya, alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan perantaraan pena. Jadi tafsirannya macam-macam, tetapi sudah kita tidak usah keluar dari zahir nasnya, bahwasanya Allah telah mengajarkan kepada manusia secara khusus, kepada jin sebelumnya, kepada para malaikat sebelumnya lagi. Manusia itu yang pertama adalah Adam alaihissalam, sedangkan jin adalah nenek moyangnya mereka, sedangkan malaikat nggak tahu siapa yang paling pertama. Semuanya diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus manusia diajari oleh Allah dengan pena, dengan perantaraan pena, dan tidak sampai detik ini tidak ada yang bisa memungkiri pentingnya pena. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, dialah yang telah mengajarkan kepada manusia apa atau segalanya yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Ya. Sekali lagi, bukan karena kepandaian-kepandaian kita. Mereka-mereka yang biasa berpikir menjadi pemikir, fakar, istilah julukannya. Fakar itu kalau bahasa Indonesianya pakar. Bahasanya fakar, yang banyak berpikir. Kalau bahasa kulonnya filsuf, ya, filsuf. Ahli berpikir, suka berpikir dan selalu berpikir, sehingga kemudian dengan berpikirnya itu menggunakan akalnya, logikanya, lalu dia bisa mengetahui banyak hal atau beberapa perkara. Dia harus tahu bahwasanya yang mengilhami dia ilmu dengan perantaraan berpikirnya dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemudahan bagi dia untuk berilmu, niscaya dia tidak akan mendapatkan apa-apa dengan berpikirnya. Dengan berpikirnya dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, dari itu harus diakui bahwasanya yang mengajari manusia, siapapun orangnya, baik itu ilmu agama maupun ilmu-ilmu terkait dengan urusan dunia, sekecil-kecilnya sampai yang besar, semuanya adalah pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-6 mengatakan, kalla innal insana layatgha. Sungguh sebetulnya manusia itu betul-betul telah melampaui batas. Kalla, sekali-kali tidak, atau sungguh benar-benar
bahwasanya manusia itu betul-betul melampaui batas ar-ra'ahu istaghna, gara-gara dia melihat dirinya telah cukup, merasa cukup. Gara-gara dia telah merasa dirinya, gara-gara ia merasa dirinya cukup. Ketika kekayaan yang menjadikannya, ketika kekayaan telah menjadikannya sombong, kalau di dalam terjemahan yang ada di sini kan. Jadi Allah menyebut di dalam ayat ini sekali-kali tidak, manusia betul-betul melampaui batas. Kapan mereka itu bisa menjadi orang-orang yang melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna, bila mana dia sudah merasa dirinya cukup. Bila mana dia sudah merasa dirinya cukup, ya, cukup tinggi, cukup kuat, cukup apa lagi, pintar, cukup kaya. Kalau sudah merasa cukup itu cukup, yang paling Anda lihat dengan mata kepala Anda sendiri, cukup berkuasa. Makanya Fir'aun itu ketika mengatakan, ketika kufur dengan Musa, membodoh-bodohi rakyatnya, dia mengatakan, bukankah kuasa Mesir ini sudah ada di tangan saya? Sungai-sungai Nil dan lain sebagainya semua mengalir di bawah kekuasaan saya. Saya ngatur, saya mengatur ini semuanya. Udah nggak butuh apa-apa kita sama sekali tidak membutuhkan apa-apa. Urusannya hanya di tangan saya. Kesuwen berkuasa, ya. Kelamaan berkuasa. Satu periode, 2 periode, 3 periode, 4 periode, sampai wallahu a'lam berapa periode. Itu sudah merasa dirinya istaghna. Akibatnya perbuatannya setelah itu tidak mungkin tidak, pasti dia akan melampaui batas. Makanya di sini Allah menyebut innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Tetapi ketika orang dicukupkan oleh Allah, dikayakan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, diberi dan ingat kepada Tuhannya dan menisbatkan nikmat ini kepada Tuhannya, dan kemudian dia tidak merasa dirinya cukup, tidak merasa dirinya cukup melebihi dari segalanya, dan tidak merasa butuh dengan segalanya, nah, di situ dia tidak akan jatuh kepada tughyan, tidak akan jatuh pada dosa melampaui batas. Penyebabnya karena memang sudah lupa daratan. Ketika dia sudah berani merasa dirinya cukup, di situ nanti dia akan sombong, akan congkak, ya. Lalu berlaku perbuatan melampaui batas. Dari kata-kata tagha yatgha, pelakunya taghi. Kalau melakukan praktek melampaui batas yang sangat banyak dan sangat jauh, namanya taghut. Itu nggak harus menguasa, taghut itu nggak harus menguasa. Siapa saja pokoknya yang melampaui batas kemanusiaannya, memposisikan diri sebagai sesembahan dan Tuhan. Kan dari ini kan banyak tuh. Punya organisasi aja menobatkan diri jadi Tuhan. Ya Allah, organisasi jamaah pengajian dipeluk-peluk oleh mereka untuk dijadikan hamba-hambanya, lalu memposisikan diri pada posisi ketuhanan. Siapa saja yang berani mengeluarkan dirinya dari posisi dan dari posisi yang semestinya sampai kepada posisi ketuhanan, maka dia taghut. Namanya taghut dan julungannya taghut. Kapan orang sampai kepada batasan itu? Bila mana dia tidak merasa bila mana dia sudah merasa tidak membutuhkan kepada yang lain. Wallahu a'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Lupa dia bahwasanya dia adalah ciptaan Tuhannya. Lupa dia bahwasanya dahulu dia diciptakan oleh Tuhannya dari air mani yang hina, berubah menjadi
gumpalan darah dan daging yang menempel di dinding rahim yang tidak ada harganya, yang menjijikkan, kemudian lahir keluar ceprot tidak tahu apa-apa, lalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pintu ilmu, pendengaran dan penglihatan, lalu diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu-ilmu, lalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah itu dengan kemurahan-kemurahan Allah hal-hal yang bisa mencukupkan dirinya dari harta, dari kekuasaan, dari ini dari itu, diberi oleh Allah lewat karamnya Allah, karena Allah memang al-akram. Kemudian diajari ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengan ilmu itu kemudian dia bisa berbuat macam-macam. Jin dan manusia sama, meskipun konteks pembicaraannya di sini kepada manusia, tapi petunjuknya mencakup jin dan manusia. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah semua akan dikembalikan. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah semua akan dikembalikan. Dan ini yang percaya cuma orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dari golongan kaum muslimin maupun orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran agama-agama samawiyah, agama-agama langit, agama-agama kitab suci langit. Ya, tentunya sebelum kita adalah pemegang teguh Injil, pemegang teguh Zabur, pemegang teguh Taurat, pemegang teguh sahifah-sahifah para nabi, yang mereka dalam praktek beragamanya mempunyai petunjuk-petunjuk kitab suci dari langit. Nah, itu pasti percaya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, dan pasti percaya dengan hari kebangkitan, hari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hari di mana setiap jin dan manusia dan para makhluk ini semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Ini agama-agama samawiyah. Sedangkan agama-agama duniawiyah, wallahu alam, itu kelihatannya berbeda-beda, ya, tidak sama, ya. Alhamdulillah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya kepada Tuhan kalianlah, kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan, atau semua akan kembali, hanya akan kembali kepada Tuhanmu. Maka yang ingat dong, jangan sampai kemudian kamu lupa dirimu sendiri, jangan sampai lupa daratan. Siapapun yang ingat kembali kepada Allah tidak akan jatuh kepada tughyan, tidak akan jatuh kepada melampaui dosa, melampaui batas. Tetapi siapa yang sudah lupa kalau dirinya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mudah baginya praktek melakukan maksiat. Yang kecil aja, yang besar aja mudah, apalagi yang kecil-kecil. Makanya kita itu kalau jatuh di maksiat itu biasa nih, railing akhirat. Biasanya lupa kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat yang paling manjur bagi ahli maksiat yang sedang maksiat itu diingatkan bahwasanya kamu bakal kembali kepada Tuhanmu. Dah, sedang bermaksiat apa saja, kamu bakal kembali kepada Tuhanmu. Coba kalau sedang dalam praktek melakukan perbuatan maksiat itu kemudian datang ajalmu, apa yang akan terjadi? Itu pasti krek hatinya, itu minimal ya, krek. Tapi kalau yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar, yang jazim, wujud padanya ketakwaan, putus dia dari maksiatnya dan bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampun, beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Sedangkan kalau dia muslim saja, belum wujud ketakwaan di dalam dirinya, keimanannya juga belum kokoh, itu akan ada sinyal-sinyal pada dirinya ketika diingatkan kalau dia itu bakal kembali kepada Allah. Praktek maksiatnya itu akan terpengaruhi dengan itu. Minimal dia mengakui, iya aku yang ngerti, saya ya tahu kalau saya ini memang begini. Iya, saya juga paham saya bakal kembali kepada Tuhan. Malah sebagian mereka berdalil,
Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Dan menuduh yang menasihati, jangan sok suci, surga dan neraka bukan di tangan Anda, ya. Sebagian dari orang-orang musyrik dulu itu, sebagian dari orang-orang musyrik dulu, kalau diingatkan dengan yang seperti ini, itu terjadi sesuatu pada dirinya. Itu musyrik loh dulu loh. Yang aneh ini sekarang orang muslim tapi kok jawabnya dengan jawaban perbuatan itu kan melampaui batas ya, suatu praktek perbuatan melampaui batas. Ada orang sholat kok dicegat nggak boleh sholat. Ojo sholat. Sana minggir, nggak usah sholat. Awas kamu kalau sholat tuh gitu. Dicegah sama dia. Dan sekian banyaknya ulama kita menyebut bahwasanya kejadian ini terjadi pada Abu Jahal terhadap Rasulullah SAW. Terjadi pada Abu Jahal kepada Rasulullah SAW. Meskipun sebutannya di sini dalam takbir Al-Quran adalah dengan takbir yang paling indah, yang paling baik. Allah di sini mengatakan ara'aita, kabarkanlah kepadaku, tahukah kamu, gitu ya, keadaan seseorang yang dari praktek melampaui batasnya dia sampai berani mencegah orang dari berbuat sholat, dari melaksanakan atau dari mendirikan sholat. Itu kira-kira orang ini seperti apa gitu loh. Bukankah dia ciptaan Allah, dia miliknya Allah, dia diurus oleh Allah, dia diberi oleh Allah, dia dikuatkan oleh Allah, dia diajari oleh Allah, dia ditanggung oleh Allah. Kok berani-beraninya kemudian dia melakukan perbuatan melampaui batas, mencegah seorang hamba yang sedang berdiri menghadap Tuhannya untuk sholat dan beribadah. Dan gak tanggung-tanggung, hamba yang sedang berdiri sholat menghadap Tuhannya ini adalah Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan keadaan orang yang seperti ini? Ara'aita, kabarkan kepadaku tentang keadaan orang yang seperti ini. Bukankah perbuatan ini perilaku yang salah, perbuatan yang zalim, hal yang tidak semestinya seorang hamba manusia melakukan hal perbuatan tersebut? Kok bisa-bisanya tahu ada orang baik, jelas kalau orang yang dicegah ini orang baik dan bahkan masyhur dengan kebaikannya, nggak pernah zalim, semua akhlak-akhlaknya terpuji dan dikenal dengan pujian-pujian akhlak dari yang terkecil sampai besar, dari sejak kecil sampai beliau menjadi nabi. Dikenal dengan hal yang baik dan tidak ada seorang pun yang kenal nabi dengan suatu akhlak buruk sekecil apapun. Berdiri melaksanakan sholat dicegat sama Abu Jahal yang semua orang tahu kejahatannya Abu Jahal dan potensi kejahatannya yang akan terjadi kalau dia hidup terus. Tukang korupsi, tukang zalim, tukang ngapusi, tukang semua orang tahu, orang-orang Quraisy. Meskipun dia dijuluki sebagai Abul Hakam dulunya, Amr bin Hisham ini. Dulu dijuluki orang-orang Quraisy sebagai Abul Hakam, orang yang bijak. Loh, kenapa kok dijuluki dengan orang yang bijak? Ya karena kepepet, tekanan politik. Ya karena, atau karena dibayari. Kamu kalau nggak juluki saya dengan julukan itu nggak menang kamu, satu. Kamu kalau nggak juluki saya dengan itu, kamu nggak beruntung. Bahkan kalau berani tidak menjuluki saya dengan julukan itu, bisa binasa. Tekan itu bukan apa-apa. Memang nggak ada tekanan fisik, mungkin bisa jadi, tetapi tekanan-tekanan yang lain terjadi. Akhirnya dia jadi masyhur di Mekah dengan Abul Hakam, tetapi kemudian Nabi SAW menjuluki dia dengan julukan Abu Jahal. Rubah segalanya. Bagaimana gak jahil mencegah seorang hamba manusia yang paling baik melaksanakan peribadatan yang paling tinggi, yaitu menghadap ke Allah Subhanahu wa taala untuk sholat, dicegat olehnya. Jangan sholat, jangan tunduk kepada Tuhanmu, jangan sujud kepada Tuhanmu, jangan mengabdi kepada Tuhanmu. Lah terus oleh apa?
Orang ateis didiamkan, paganis malah didukung, orang-orang yang musyrik juga tidak disalah-salahkan. Justru orang yang bertauhid kepada Allah dan mengabdi dan beribadah kepada Allah malah dicegah habis-habisan. Bukankah perilaku yang seperti ini dan perbuatan yang seperti ini salah kaprah? Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah kamu, bagaimana menurut kamu kalau ada orang yang berbuat perilaku perbuatan yang seperti ini? Benarkah dia? Tepatkah perbuatannya? Apakah dia dengan perlakuan ini tidak melampaui batas? Sebaliknya justru dia praktek pelaku pelampauan batas yang luar biasa, mencegah seorang hamba untuk mengesahkan Tuhannya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia sendiri keadaannya, nih ayat yang berikutnya, ara'aita in kana 'alal huda. Sedangkan keadaannya, maaf, nanti di ayat yang ke-13 dan ke-14. Sekarang Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang keadaan seorang hamba yang berdiri melaksanakan peribadatan salat di ayat yang ke-10, abdan idza shalla, yang perbuatannya itu dicegah oleh Abu Jahal. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Ara'aita in kana 'alal huda, ya, bagaimana menurutmu jika orang yang dilarang ini berada pada garis petunjuk Tuhan? Orang yang dicegah dari sholat ini tadi, yang dicegat oleh Abu Lahab dari sholat, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, berposisi pada jalan petunjuk yang benar, atau dia memerintahkan kepada ketakwaan dan mengajar kepada ketakwaan, halal yang baik. Dan begitulah keadaan Rasulullah SAW, berada di atas jalan yang lurus, di atas petunjuknya Allah dan praktek perbuatannya Nabi SAW dan dakwahnya Nabi secara kata, secara perbuatan, secara apa saja cara dakwahnya Nabi mengajarkan kepada kita semua dan mengajak kita semua agar supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih loh, dari dulu itu sejarahnya begitu, Pak. Kalau sudah dominasi yang ada adalah dominasi jahiliyah, akibatnya orang yang tegak menegakkan sholat itu pasti akan menghadapi kesulitan. Ustaz, sekarang kita nggak sulit loh sholat. Ya kalau gitu koreksi sholatnya. Karena sholat yang benar akan membawa kita semuanya kepada arah yang benar pula. Sholat kita yang benar akan menjadikan kita sosok bertauhid kepada Allah. Salat kita yang benar akan memperbaiki keyakinan-keyakinan kita yang salah, mencukupkan segala yang kurang. Salat kita yang benar akan membawa kita kepada karakter-karakter yang baik, yang mulia. Ya. Kalau kemudian salat terus sedangkan maksiat, kekufuran, kejahiliahan kok tidak menjadi penghambat, padahal kaum muslimin bukan menjadi dominan di dunia loh ya, bukan cuma di suatu peta negeri tertentu ya, apalagi di negara tertentu. Wah, ini ada sesuatu yang salah. Selamanya antara kesyirikan dan ketauhidan, keislaman dan kekufuran tidak akan bisa bersatu. Keimanan sedang genjot dan ditinggikan dan dikembangkan, kok kemudian kesyirikan adem ayem saja, nggak menghalanginya. Nah, ini ada yang salah, wallahu a'lam. Di negeri kita alhamdulillah ya, kita alhamdulillah sholat masih bisa, cuma ya ayo kita perbaiki sholat kita yang benar. Dan apakah sholat kita yang benar ini cuma mengajari kita sebatas ini saja? Nah, silahkan nanti masing-masing ta'ammul ketika tafakur, ketika sudah menaruhkan kepala di atas bantal. Apa betul keislaman yang seperti ini sudah cukup? Keimanan yang seperti ini sudah cukup? Salat kita yang seperti ini sudah cukup?
Sedangkan Nabi kita yang jauh lebih baik daripada semua kita ini, ketika berdiri sholat sudah langsung dicegat terang-terangan oleh Abu Lahab. Langsung dicegat terang-terangan oleh Abu Lahab. Wis aja macam-macam sholat-sholatan. Kenapa? Sholatmu ini nanti akan membawa kamu menjadi, maaf kalau bahasa sininya, teroris, ekstremis, intoleran. Sholatmu akan mengajari kamu untuk kamu tidak menjadi orang yang bisa terima apa yang dimaui oleh penguasamu, apa yang dimaui oleh rakyatmu, apa yang dimaui oleh itu. Kalau kamu sholat benar-benar, sholatmu akan mengarahkan kamu ke sana. Tapi kalau kita sholat segalanya ada mayem, nah wis itu ceklah, perlu untuk dicek. Makanya Nabi SAW disifati oleh Allah di dalam ayat yang berikutnya, ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Inilah aktivitasnya Nabi kita Muhammad SAW. Satu, beliau itu selalu berada di atas garis hidayahnya Allah, di atas dinnya Allah, di atas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, di atas syariatnya, dan praktek perbuatannya juga pelampiasan takwa atau realisasi takwa, merealisasikan ketakwaan pada dirinya dan di dalam hatinya dan dalam praktek perbuatan beliau Nabi Muhammad SAW. Dan ini semuanya tidak akan disukai oleh siapapun yang berhaluan seberang, yaitu yang diterangkan oleh Allah karakternya pada dua ayat berikutnya, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi annallaha yara. Ya. Tahukah kamu bahwasanya, atau kabarkan kepadaku bagaimana keadaan orang yang mencegat ini tadi. Ara'aita, kabarkan kepadaku atau tahukah kamu, in kadzdzaba wa tawalla, jika yang mencegah ini tadi, yang berani-berani mencegat seorang hamba Nabi sedang sholat padahal dia berada di atas garis hidayah Allah dan bertakwa kepada Allah dan mengajarkan ketakwaan dan mengajak kepada ketakwaan, ini adalah sosok seorang hamba yang mendustakan Allah sebagai Tuhan, mendustakan Muhammad sebagai Nabi, mendustakan ajaran din yang dibawa oleh Muhammad SAW, watawalla, dan berpaling. Setiap yang mendustakan, insya Allah akan kita dapati orang itu berpaling. Begitu juga dengan orang yang berpaling dari aturan syariat. Kalau berani-berani mengaku dirinya muslim, maka dia dusta. Gak ada orang yang berpaling dari syariat ini kok kemudian muslim, gak ada. Yang tidak mau dan enggan untuk menerima syariat ini siapapun juga, sak keturunannya Nabi atau keturunannya kiai atau bahkan dia sendiri dijuluki sebagai alim dan kiai dan gus dan lain sebagainya, berani menolak dan berpaling dari aturan syariat sekecil apapun juga, maka dia mukadzib, maka dia adalah orang yang mendustakan. Gak boleh seorang muslim kok berpaling dari aturan syariat sekecil apapun, enggak. Syaratnya keimanan itu ya keislaman. Islam itu artinya menerima apa adanya dan siap untuk taat. Lah yang mencegat Nabi ini tadi, satu mendustakan, dan yang kedua dia berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'lam bi annallaha yara. Lalu diingatkan oleh Allah, tidakkah dia mengetahui bahwasanya Tuhannya melihat aktivitas dan praktek perbuatan yang ia lakukan. Satu, dia kafir. Dua, dia mendustakan. Tiga, dia berpaling. Dan praktek aktivitasnya justru mencegah orang untuk bertauhid kepada Allah, salat mencari ridhonya Allah, dan istiqamah di atas garis petunjuk Allah, dan selalu memerintahkan kepada ketakwaan. Lah ini sifatnya Abu Lahab. Karena ayat-ayat ini sebab turunnya wallahu alam menurut sebagian ulama kita adalah bukan Abu Lahab, Abu Jahal. Ya. Ini sebabnya adalah karena perbuatannya Abu Jahal yang pada waktu itu berani-berani untuk mencegah Nabi Muhammad SAW melaksanakan peribadatan sholat. Wallahu ta'ala. Baik, untuk keterangan lebih lanjutnya insya Allah nanti kita kaji lagi di pertemuan yang akan datang. Maaf untuk tafsir surat
Al-Alaq sedikit panjang karena memang surat ini juga mempunyai sejarah yang cukup panjang dan petunjuk-petunjuk dan hikmah-hikmah yang muncul di dalam surat ini juga sekian banyaknya. Mungkin kita akan mengulang-ulangi pembahasan dalam surat Al-Alaq sampai beberapa kali pertemuan. Baik, semoga kajian kita ini bermanfaat dan semoga apa yang kita kaji bersama menjadi hikmah-hikmah yang bisa mengalahkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berkenan untuk membimbing kita di jalan yang lurus, menjauhkan kita dari kekufuran, kesyirikan, tughyan melampaui batas dan praktek melaksanakan maksiat apapun juga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengarahkan kita kepada hal yang diridhoinya, untuk yang termaslahat bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita, untuk urusan din kita, dunia kita dan akhirat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan juga untuk membantu dan membela saudara-saudari kita kaum muslimin yang saat ini sedang terkena cobaan-cobaan yang berat, baik di Gaza maupun di Lebanon maupun di Sudan maupun di manapun mereka berada. Semoga Allah mengangkat atas mereka takdir-takdir buruk. Begitu juga dengan saudara-saudari kita kaum muslimin yang sedang tertimpa dengan cobaan apapun juga, kesulitan-kesulitan hidup maupun perjuangan-perjuangan yang menyebabkan mereka mendapatkan cobaan-cobaan berat. Sebagian mereka sampai detik ini mendekam di dalam penjara-penjara kaum munafikin maupun kaum kafirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kemudahan bagi mereka, membebaskan mereka, melapangkan bagi mereka urusan-urusan mereka. Dan semoga Allah mengampuni kita semuanya dan berkenan untuk menggunakan kita dalam praktek menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala hingga kita wafat dengan keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Allahumma amin, Allahumma amin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.